Sang Ketut Lasio lahir di Kelungkung pada 24 April 1967. Berasal dari tanah kelahirannya di Kelungkung, beliau mendedikasikan hampir seluruh perjalanan karirnya untuk mendukung upaya konservasi sumber daya alam di Bali. Sang Ketut Lasio memulai karir sebagai CPNS di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali pada 1 Maret 1997. Setelah menyelesaikan masa percobaan, beliau resmi diangkat menjadi PNS pada tahun 1998. Sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas, pada tahun 1997 beliau telah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan jaga wana tahap 1 bidang kepolisian di SPN Singaraja dan tahap 2 di BLK Kupang. Pendidikan ini menjadi bekal penting dalam mendukung pelaksanaan tugasnya di bidang perlindungan dan pengamanan sumber daya alam Bali. Saya kenal Pak Lasio itu orangnya mudah akrab dan sangat disiplin, terutama soal ketepatan waktu, sehingga sangat patut untuk dicontoh anak muda. Pak Lasio adalah orang yang cepat tanggap dan responsif, terutama untuk tugas di lapangan, meskipun pada hari libur atau hampir tengah malam. Pak Lasio juga orang yang tidak segan berbagi ilmu kepada kami, para juniornya, dan juga selalu membawa suasana yang riang. Pak Lasio itu orangnya baik, murah senyum, banyak kenangan bersama saya selama bertugas di Seksi Konservasi Wilayah 1, baik di dalam ruangan maupun di lapangan. Pak Lasio yang saya kenal, beliau memiliki semangat belajar yang tinggi. Dan saya sebagai juniornya kagum melihat semangat beliau dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Pak Lasio itu pribadi yang loyal, baik terhadap pimpinan maupun organisasi. Jadi ketika ada tugas mendadak, laporan dari masyarakat, beliau selalu cepat tanggap untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, Pak Lasio itu juga pribadi yang hangat, baik, selalu mengajarkan kepada kita, anak-anak muda, untuk selalu bekerja dengan baik. Begitu, terima kasih Pak Lasio. Beliau adalah partner kerja, panutan, dan sahabat bagi saya. Beliau orangnya sangat sabar. Kalau ada masalah di dalam pekerjaan atau masalah pribadi pun sebisa mungkin beliau mau membantu. Hanya waktu itu saya evakuasi ular di daerah Tuban sekitar jam 22, dia tetap berangkat. Itu yang kita salut sama dedikasinya, sama semangat kerjanya. Seperti Aji Lasio, itu para junior perlu mencontoh dedikasi dan prestasi Aji Lasio. Saya kenal beliau sejak tahun 2009 dan beliau merupakan salah satu produk yang langka dari BHKA atau BHPA. Beliau langka karena beliau adalah polhut yang serba bisa. Beliau sejak mendampingi saya bisa berperan sebagai driver, sebagai pengawal, juga sebagai polhut. Juga beliau tidak segan-segan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya bukan di bidang kepolhutan. Tapi beliau tidak pilih-pilih tugas. Pak Lasio adalah sosok senior panutan bagi saya. Beliau selalu memberikan semangat kepada saya untuk bekerja dan berusaha dengan baik dalam menggapai kesuksesan. Beliau pun mampu membuktikan di usianya yang sudah tidak muda dengan semangat yang tinggi, beliau mampu menggapai jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Menurut saya, Bapak Lasio adalah pegawai teladan BKSDA. Beliau merupakan inspirasi bagi generasi muda KSDA Bali untuk bekerja lebih baik ke depan.
Kami staf seksi konservasi wilayah 1 merasa kehilangan atas purna tugasnya Pak Lasya karena beliau adalah sosok yang sigap, cepat tanggap, dan mudah membantu teman-temannya dalam bekerja. Loyalitas dan disiplin yang tinggi menjadi inspirasi kami. Selamat berbahagia bersama keluarga. Banyak terima kasih selama ini atas dedikasinya, ilmu, pengalaman, banyak yang di-sharing kepada saya. Kami yang muda-muda ini akan selalu mengenang dan meneladani apa yang sudah Pak Lasya lakukan dan dharma baktikan. Mudah-mudahan beliau kembali ke masyarakat dan dapat menginspirasi masyarakat sekitar dengan semangat konservasinya. Dan keluarga Balai Kasia Bali akan selalu ada untuk Pak Lasya. Pak Lasya, selamat purna tugas. 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 Sepenuh hati untuk Pak Dewa Lasya. Semangat, semangat, semangat. Purna tugas bagi aparatur sipil negara bukan akhir dari masa pengabdian, tetapi lembaran baru pengabdian kepada bangsa dan negara, bermanfaat untuk sesama, yang lebih nyata, lebih konkret, dan seutuhnya di tengah masyarakat. Momen purna tugas seperti ini menjadikan pengingat kita semua untuk selalu mempersiapkan diri kita menuju purna tugas sebagai ASN. Dan selayaknya semua makhluknya, kita juga perlu segera menyiapkan purna tugas tersebut di ujung waktu kita. Saya dan teman-teman BKSDA Bali merasa sedih ditinggalkan oleh Pak Sang Ketut Lasya. Sekaligus merasa bahagia dan bangga menjadi kolega, menjadi saudara Pak Lasya. Sahabat konservasi, kami merasa sedih dan merasa kehilangan sosok yang selama ini selalu mengajarkan kepada kita tentang disiplin, tepat waktu, hadir di lapangan dengan semangat, dengan antusias dan senyum, dedikasi tinggi. Pak Lasya adalah senior kami. Beliau adalah kamus berjalan BKSDA Bali. Beliau adalah inspirasi kami terus belajar, terus berkarya. Kami merasa bangga, bahagia menjadi bagian dari perjalanan pengabdian Pak Lasya yang luar biasa. Kami juga bangga mengantarkan kesempurnaan karier beliau hingga purna tugas pada hari ini. Pak Lasya, selamat purna tugas. Salam hormat untuk keluarga tercinta. Teman-teman sahabat konservasi, tempat di mana kita bekerja, berkarya, mendapatkan rezeki adalah tempat bertumbuh dan berkembangnya kita. Tetapi juga sekaligus tempat di mana kita mendapatkan teman, mendapatkan sahabat, dan mendapatkan saudara. Dan saya kira tidak ada yang lebih indah daripada persaudaraan. Balai KSDA Bali sepenuh hati untuk Pak Lasya.